kondisi daya beli masyarakat semakin melemah. Ada banyak indikasi yang menunjukkan tren tersebut. Beberapa di antaranya adalah proyeksi menurunnya jumlah pemudik lebaran, deflasi selama 2 bulan berturut-turut di awal tahun 2025, serta tren peningkatan transaksi gadai menjelang Idul Fitri. Semua fenomena itu mengindikasikan tren pelemahan daya beli yang semakin menurun. Deflasi Februari tahun ini, misalnya, terbilang sebagai sebuah fenomena yang anomali, mengingat terjadi 1 bulan menjelang Ramadan, di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Sebagai perbandingan pada Februari tahun lalu yang juga menjelang Ramadan, BPS justru mencatat terjadinya inflasi. Secara teoritis, deflasi adalah kondisi penurunan harga barang jasa di satu periode tertentu. Deflasi bisa terjadi karena 2 hal, yakni, akibat pasokan barang berlebih sehingga menurunkan harga di pasaran, sisi supply, atau akibat penurunan permintaan dan daya beli masyarakat, sisi demand, sehingga barang jasa di pasar tak terserap dan harganya anjlok. Sementara fakta di lapangan lebih memperlihatkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, ketimbang pasokan barang berlebih. Hal ini terlihat dari penjualan sepeda motor baru yang mengalami penurunan pada awal tahun ini. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, AISI, menyebut penjualan sepeda motor Januari 2025 turun 5,98% dibandingkan Januari 2024. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, juga melaporkan, total penjualan mobil secara wholesale pada Januari 2025 turun 11,3% dibandingkan periode sama tahun 2024. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto juga mengatakan, indikasi pelemahan daya beli juga tampak dari penerimaan pajak pertambahan nilai, PPN, yang merosot pada Januari 2025. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, melaporkan, penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp35,6 triliun pada Januari 2024. Kemudian indikasi lain yang makin menguatkan pelemahan daya beli adalah proyeksi Kementerian Perhubungan, Kemenhub, yang menyebut adanya potensi penurunan jumlah pemudik Lebaran tahun ini. Seiring dengan itu, jumlah uang beredar di masyarakat selama Lebaran juga diproyeksikan ikut merosot. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, BKT, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, maupun akademisi, jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Jumlah tersebut mengalami penurunan 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Sementara jumlah peredaran uang dan belanja juga diprediksi mengalami penurunan sekitar 24%. Tahun ini, jumlah uang yang beredar selama momen Hari Raya Idul Fitri diprediksi mencapai Rp137,97 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.